Oke, kita hari ini membahas tentang deep learning ya, dari pada minggu yang lalu. Sebelum kita coba, ini sekilas kita bahas dulu pengantarnya. Ya, hari ini kita hybrid ya, ada yang dari kampus, kelihatan ya, di layar tuh, saya besar itu. Ada yang dari kampus, ada yang dari rumah. Ya, kita lagi cobaan ya, cobaan kuliah tatap muka ya. Oke, deep learning itu kalau dari ini, dari gambar kotak yang di tengah ini ya, deep learning itu bagian dari machine learning. Nah, machine learning itu istilah lainnya kan ANN, artificial neural network. Itu namanya machine learning, sama ya. Nah, di dalam machine learning itu ada salah satu eh, jenis yang disebut dengan deep. Jadi tidak hanya machine tapi deep. Maksudnya sebenarnya ini deep machine learning. Deep berarti kan mendalam ya, lebih detail ya, belajarnya lebih lebih detail. Nah, sementara machine learning itu sendiri adalah bagian dari artificial intelligence yang mata kuliah kita. Ya, deep learning ini saat ini salah satu metode di AI yang sangat populer ya, sehingga Anda wajib ini tahu. Cobanya juga ya. Sekarang untuk mencoba ini kan udah banyak library-library yang kita bisa coba dengan mudah. Ya, jadi apa machine learning yang dulunya dikenal dengan artificial neural network, dengan adanya deep learning, mampu melakukan pembelajaran lebih detail terhadap terutama ya terhadap data yang jumlahnya banyak. Karena dia begini, karena dia melakukan ekstraksi ya terhadap fitur secara otomatis. Fitur itu kan atribut-atribut ya. Kalau di dalam ini, di dalam analisa data, ada dataset, di dalamnya ada atribut. Kalau atributnya ada 20, nah kita kan lebih baik jumlah atribut itu lebih sedikit gitu. Kalau 20 itu bisa diwakili hanya dengan 4 atribut, atau 4 fitur ya. Jadi kalau di database kita nyebut atribut, di dalam machine learning kita nyebutnya fitur, itu sama. Jadi kalau dari 20 fitur jadi 4 fitur itu lebih bagus nanti hasil pemodelan apanya, prosesnya dan ininya ya. Pekerjaan machine learning jadi lebih bagus. Nah, itu namanya memilih fitur yang terbaik dari 20, mana fitur-fitur yang bisa kita eliminasi sehingga hanya tinggal misalkan 4 atau 5, ya kurang dari 10 gitu. Nah, itu namanya ekstraksi fitur. Nah, kelebihan deep learning melakukan ekstraksi fitur secara otomatis ya, terpisah ya dari proses learningnya, dari proses pembelajaran. Itulah nanti salah satu hal yang kelebihan dari deep learning. Sehingga nanti kalau secara konvensional machine learning itu memerlukan waktu dan pengetahuan yang lebih, yang waktu lebih banyak, knowledge yang dibutuhkan juga lebih besar gitu. Maka dengan deep learning nanti bisa lebih cepat dan hasilnya lebih bagus. Kemudian kalau dulunya metode-metode machine learning sangat tergantung pada satu permasalahan saja. Ini disebut satu domain permasalahan saja. Sekarang deep learning ini, dengan adanya deep learning, ya deep learning ini bisa memecahkan permasalahan secara umum. Nah, jadi karena dia bersifat general. Ya itulah nanti beberapa perbedaan deep learning. Jadi wajib ini mahasiswa yang siswa intelijensi buatan ya wajib tahu deep learning. Ya, jadi dalam proses learning, nah, misalkan ini prosesnya adalah mengenal foto ya, apakah itu mobil atau tidak gitu, atau mungkin apakah motor atau tidak gitu. Ini namanya image recognition, mengenal gambar. Nah, biasanya ini gambar ini ada satu proses namanya ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ya. Fitur extraction ya, feature extraction itu dari bahasa Inggris.
jenisnya. Nah, setelah nanti dilakukan ekstraksi fitur, barulah di sini terpilih, tidak mesti semua gambar ini gitu, di misal gambarnya segini nanti bisa diambil cuplikannya gitu, sehingga itu akan proses ya. Nah, pada konvensional ekstraksi fitur ini dilakukan di sini, di luar. Nah, baru dilakukan klasifikasi, barulah tahu nanti itu gambarnya mobil atau motor, atau sebuah model yang bisa membedakan mana mobil mana motor. Ini pengenalan gambar ya. Jadi kenapa pengenalan gambar menjadi salah satu kasus yang penting ya? Kenapa pengenalan gambar menjadi salah satu kasus yang digunakan di dalam kecerdasan buatan? Karena biasanya yang mudah mengenal gambar itu manusia. Kalau komputer diminta membedakan antara motor sama sepeda, itu kalau pakai metode konvensional itu seperti nggak mungkin ya, atau sangat kompleks sekali pekerjaan. Nah, tapi nanti dengan machine learning saat ini, aplikasi-aplikasi untuk mengenal gambar, membedakan gambar, itu sudah hal yang umum saat ini. Artinya aplikasinya sudah mulai dianggap aplikasi yang memang fitur yang memang komputer udah mampu melakukan untuk membedakan wajah, gitu ya, membedakan bentuk dan sebagainya. Oke, nah jadi dengan deep learning, fitur extraction itu dilakukan oleh jaringan itu sendiri ya, oleh jaringan. Kalau dulunya ini dilakukan manusia, nah, sekarang dilakukan secara menjadi bagian dari sistem, makanya disebut deep learning. Itu salah satu ciri khas deep learning. Nah, deep learning itu tidak lepas dari penemuan yang namanya convolution. Makanya disebut juga salah satu deep learning ini disebut juga dia dengan convolution neural network, disingkat dengan CNN. CNN itu merupakan salah satu jenis dari ANN, salah satunya adalah convolution. Nah, convolution itu dilakukan itu pada saat ini tadi ya, fitur tadi fitur extraction itu ada beberapa proses. Ada melakukan convolution, kemudian melakukan polling, convolution lagi, kemudian polling, baru ini flatten yang terakhir menentukan fitur apa gitu yang akan diolah oleh. Ini bagian full connected layer ya. Ini FCN ini adalah jaringan ANN biasa yang fully connected layer, yang dimana setiap neuron-neuronnya itu saling terhubung ya. Ini kumpulan neuron ini dengan neuron yang di depannya, ini semuanya terhubung. Ini terhubung ke semua neuron di depannya, neuron yang ini juga terhubung ke semua neuron yang di depannya, neuron yang berikutnya juga, dan selanjutnya. Jadi semua neuron yang di belakang terhubung dengan semua neuron yang di depannya. Pakai ini ya, ditandai dengan garis. Makanya disebut fully connected. Nah, jadi ini bagian yang paling penting ya, kenapa deep learning itu nanti disebut dengan convolution neural network, karena ada proses konvolusi. Nah, konvolusi ini sendiri sebenarnya ini proses dulunya proses dari metode numerik ya, matematik ya, mengambil sebagian-sebagian, kalau ada data yang besar, mengolahnya sebagian-sebagian, atau menghitungnya sebagian-sebagian. Gitu. Nah, nanti itu bisa dianggap sebagai keseluruhan, itu dilakukan secara berulang-ulang, namanya konvolusi. Nah, konvolusi inilah yang dimanfaatkan pada sistem deep learning, ya, pada ANN yang konvensional ya, metode ANN yang lama itu ditambahkan dengan convolution ini untuk melakukan fitur membantu tadi ya, pekerjaan fitur extraction, feature extraction. Nah, ini yang disebut konvolusi. Jadi kalau kita punya data sebesar ini, konvolusi akan mengambil ini, misalkan mengambil segini, diambil sebagian ya, kalau dikatakan di filter ya, filter datanya sebagian, kemudian nanti digeser. Nah, pada proses looping berikutnya digeser ke data yang berikutnya begitu.
yang disebut konvolusi ya, convolution. Nanti inilah yang dilakukan untuk memilih feature. Nah ini, jadi ini convolution, misalkan diambil yang sebagian ini dulu, nah, sebagian ini. Misalkan ini nilainya 30-30, kemudian di filter ini, filternya nanti ada macam ini, contohnya 1, 0, 1, 1, 0, 1, gitu. Dilakukan proses perkalian. Sehingga menghasilkan satu feature map. Yang ini 1, 0, 0, ya 0, 30, 30, 0, 30, 30, 0. Jadi kalau ini matriknya 6 kali 6, 6 kali 6, 6 kali 6, ini 3 kali 3. Oke ya, dengan konvolusi nanti dihasilkan matrik 4 kali 4. Prosesnya proses konvolusi. Nah, begitu. Kemudian nanti selain konvolusi, ya, ada nanti namanya polling, bagian polling di filter extraction tadi ya. Jadi bagian polling layer ini digunakan untuk mengurangi ukuran gambar menjadi lebih kecil. Jadi kalau semula gambarnya misalkan 4 kali 4, bisa diambil, dipilih gitu bagian yang tertentu. Nah, mengambil sebagian itu bisa dengan max pooling, bisa dengan average. Ya. Nah, kalau max pooling ini diambil yang paling nilainya yang paling besar. Misalkan diambil bagian ini 30, 60, 60, 70. Jadi yang di sini diambil yang paling besarnya, ini dia diambil. Yang ini diambil yang paling besarnya 60, gitu. Ini dia 60. Yang di bagian ini diambil yang paling besarnya di 30, ini yang paling besarnya 70. Sehingga jadinya 30, 60, 30, 70. Ini namanya maksimum. Yang kedua average, sama dengan yang tadi, tapi ini rata-ratanya. Misalkan ini ada 0, 30, 0, 40, ini kan 40 totalnya. Kalau dirata-ratakan, ini 20. Ini dirata-ratakan 45. Dirata-ratakan 25, ini dirata-ratakan 50. Jadi itu namanya pekerjaan dari pooling layer. Nah, kemudian hasilnya nanti, ya hasil dari prosesnya diberikan ke jaringan neural yang bersifat fully connected tadi, fully connected layer. Seperti ini dia. Ini inputnya. Jadi output dari pekerjaan convolution tadi ya dengan dengan fitur extraction tadi itu menghasilkan menghasilkan jumlah neuron sesuai dengan yang akan diolah nanti itu diberikan ke multi layer ANN. Ya, itu kan ada bagian input, ada bagian ini hidden layer, dan ini bagian outputnya. Proses kerjanya seperti itu. Nah, ini contoh ya, ini ada gambar. Gambarnya 28 kali 28 pikselnya. Ini angka 6 ini. Gambarnya 8 kali 28. Ini kita lupa ya tadi. Bentar. Jadinya semestinya yang sini yang hadir lihat ke layar tadi. Anda nggak bilang tadi. Jadi buka webback jadi. Iya, jadinya yang datang ke kampus nggak lupa tadi kita fokusnya ya. Wah, baru melakukan pemanasan yang fokus. Oke ya, nah, sudah mulai kelihatan. Ya, sambil ini yang saya ini dulu ya, stop dulu. Nah, ini bisa teman-temannya di rumah kan, biar ke kampus mereka. Ya. Ini fokus kita. Yes. Bisa pakai ini ya, pakai tongkat. Nah, kita di lab berapa ini? 206 namanya, lab 206 ya. Sudah hampir 3 tahun enggak kita singgung ya.
Iya, ini udah dipakai yang lain. Kalau malam ini udah ada yang pakai yang lain. Udah dibersihin. Iya. Ini supaya ya, ini si sekretari nggak kelihatan kan? Si Esa ke Panasonic. Ya, kita lanjut. Kelihatan nggak tuh di rekaman ini, rekaman ini. Nah, ya kita ininya apanya? Ya ini contohnya nanti biasanya memang CNN ini atau deep learning ya. Eh, yang diprosesnya gambar dulu contohnya karena gambar itu kan ukurannya besar-besar. Ini seperti inilah ya. Kalau mau buat angka 6 aja, ini pixelnya ini udah pixel yang paling kecil lah gitu, 28 kali 28. Ini baru bisa menunjukkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi kalau Anda mau buat program yang bisa dari foto angka, angkanya dalam bentuk tulisan tangan, nanti diubah menjadi angka dalam bentuk komputer. Nah, itu mau nggak mau programnya harus pakai image processing. Nah, namanya computer vision. Nah, computer vision itulah saat ini yang metodenya pada umumnya menggunakan deep learning karena sudah terbukti dan teruji deep learning ini akurasinya di dalam mengenal pola cukup bagus ya. Cukup ini. Kalau nggak ini kan share itu ini. Nah, kita ulang. Ini kelihatan background. Ini di sini nggak kelihatan. Show me in front. Setting lagi. Change virtual. Nah, lihat. Bisa show me in front. Ya, kelihatan orang video setting. Oh ya, ini dia. Biar sambil lihat layar kelihatan lab kita ya. Ya, jadi ini contoh ya proses bagaimana gambar itu bisa dikenal. Program bisa tahu ini angka 6, ini angka 0, angka 1 gitu. Kalau dulu ada spreadsheet dia ini aplikasi yang bisa membaca nomor kendaraan. Nah, itu apanya? Nomor platnya itu di foto nanti langsung tertulis misalkan B berapa gitu sekian gitu, aplikasi itu. Itu sama dengan itu aplikasi yang bisa mengenal gambar. Nah, gambar itu kan kalau kita masukkan ke komputer, dia kan jadinya seperti ini dalam bentuk pixel ya. 28 kali 28 dalam bentuk matriks ini. Katakanlah kalau yang hitam ini 1, yang putih ini 0. Nah, misalkan yang kalau ada yang agak abu-abu nanti angkanya berapa gitu ya. Jadi setiap ini kan satu data ya. Jadi dalam bentuk matriks ya. 28 kali 28 untuk satu ininya ya, satu angka. Nah, ini 28 kali 28 saja. Ini kalau diproses langsung ini bisa jadi cukup ini ya, cukup apa gitu. Cukup berat dan makanya dilakukanlah proses yang namanya tadi fitur extraction yang terdiri dari konvolusi dengan polling. Polling tadi kan mengecilkan ukuran, jadi dikecilkan. Gitu. Jadi ada konvolusi itu dilakukan beberapa kali ya. Contohnya dilakukan 2 kali konvolusi ya. Sampai nanti dihasilkanlah ini ya output. Nah ini outputnya sesuai dengan jumlah
jumlah ininya, jumlah pikselnya. Karena 28 kali 28 ini kan 1568. Nah, inilah yang jadi input untuk ANN. ANN yang sifatnya fully connected ya, yang multi layer. Jadi seperti itu cara kerjanya gitu ya, cara kerja deep learning ya. Jadi yang deep learning itu sebenarnya bagian sini, bagian ini tambahannya. Kalau yang ini dia merupakan ANN biasa ya, fully connected ya, yang semua apanya tadi, semua neuron input terhubung ke neuron yang di depannya. Ya, nah gimana implementasinya? Nah ini karena kita pakai, ini contohnya pakai Python ya. Jadi kalau pakai Python kita nanti itu pakai TensorFlow ya. Di dalam TensorFlow itu ada modul keras. Jadi kita nanti pakai itu ya. Ini contohnya ininya ya. Ini contoh memanggilnya ya. Jadi kita panggil library-nya, pakai library-nya. Ini kalau kita mau pakai convolution nanti ya. Tapi untuk percobaan nanti kita nggak pakai ini. Nah, ini tutup ini sama orang. Oke, jadi ini yang konvolusinya itu satu ya. Ini yang pollingnya mengecilkan tadi ya. Dilakukan lagi konvolusi di perintahnya ya. Yang ini tadi konvolusi. Baru nanti terakhir ini dilakukan flatten ya. Flatten itu berarti menjadi seluruh input yang akan dikenali. Karena inputnya tadi 28 kali 28 pixel, berarti ada berapa inputnya? 28 kali 28, 1500, 1568, 11 pixelnya dari sini ya, ini tadi. Nah, ini barulah ininya apa? ANN-nya yang model deep learning-nya. Nah, deep learning ini ciri khasnya kan dia ada di tengah-tengahnya kan ada hidden. Kalau multi layer kan ada layer hidden. Nah, layer hidden itu banyak. Nah, ini contohnya dicontohkan 64. Ini 64 ya. Ini output. Ini kenapa outputnya 10? Karena yang mau dikenali 10 angka. 10 angka itu angka dari 0 sampai 9. Kan jumlahnya 10. Jadi nanti kalau 0 nanti yang output yang 0 berlogika 1. Ini berarti yang apa? Deep learning menganggap angka gambar yang diberikan ke dia itu angka 0. Kalau nanti 1 berarti gambarnya itu angka 1. Seperti itu ini kalau di Python. Ya, kemudian nanti ini dilakukan training seperti halnya metode machine learning yang lain ya. Ada data kalau jadi nanti kalau kita mau membuat aplikasi yang bisa mengenal gambar, misalkan kita punya 1000 gambar, kenapa Pak harus 1000 atau 100 lah, ya, agak sedikit gitu ya. Gambarnya itu minimal itu ya kalau 50 gambar misalkan mau mengenal wajah. Nah, maka wajah orang itu, wajah setiap orang yang mau dikenal itu harus diambil beberapa kali. Katakanlah diambil 10 kali, berarti ada 10 gambar setiap orang yang wajahnya bisa dikenal. Apa gunanya? Karena gambar itulah nanti yang akan dipelajari pada proses training ini. Proses training ini. Nah, kalau di sini malah datanya nanti sampai berapa? Kita nanti contohnya tangan ya, yang program Python kita itu mengenal ini, mengenal tangan. Kalau tangan itu kan ada kode, ini artinya A, artinya B gitu, ada untuk isyarat ya, bahasa isyarat nanti itu ada aplikasinya. Tapi kalau gambar ya seperti itu, dilakukan proses nanti training, misalkan diambil dari 100, diambilkan 70 untuk membangun modelnya. Nanti sisanya data yang enggak ikut di training itu digunakan untuk mentes. Sehingga nanti dari tes ini tahu seberapa akurasi nanti aplikasi ini di dalam mendeteksi gambar. Nah, begitu nanti. Itu namanya makanya selain ada training nanti ada testing. Tes ya, ada testing. Ada proses training, ada proses testing. Oke. Nah, ini contoh ini kalau pakai keras. Modulnya keras. Ini aplikasinya. Ini manggil modulnya. Oh, ini kalau modulnya mau kita simpan. Ya, jadi kalau di Python setelah aplikasi kita jadi, aplikasi kita itu mau kita jadikan web, maka aplikasi itu kita simpan. Nanti aplikasinya diakses pakai
melalui web pakai sebuah script, nama scriptnya Plus ya. Jadi nggak pakai PHP. Jadi nanti bisa aplikasi kita Python tapi dibuka pakai web. Oke, nah ini yang untuk tadi yang mengenal angka. Ya ini seperti program kita yang lain lah ya. Program yang sebelumnya di Python melakukan proses pembelajaran. Di Python sendiri ada fasilitas selama proses pembelajaran terjadi, ini bisa dipantau. Ini beberapa parameter saat terjadi proses ya, jadi looping. Karena kan neural network itu dia pekerjaannya mengulang. Seperti kemarin ya, ada chord, menghitung chord, kemudian nanti dihitung backward kan, untuk memperbaiki weight-nya ya, weight itu apa, nilai bobotnya, itu terus berlangsung. Jadi chord itu menghitung apakah nilai bobotnya udah sesuai atau enggak. Kalau nggak sesuai dia menghitung secara backward, diperbaiki nilai-nilai bobotnya untuk nanti diuji lagi. Nah, selama pengujian itu kan ini, selama proses itu ini nilai errornya, nilai apa itu bisa diketahui gitu, sehingga pada satu titik error yang kita inginkan, nah kita anggap itu modelnya sudah terbentuk gitu. Sampai 0,05. Ya, jadi arsitektur CNN ini ada beberapa gitu ya, modul-modul yang library yang sudah ada ya. Misalkan untuk image, mengklasifikasikan image ya, membedakan image, ada namanya LeNet, ini udah dibuat orang tahun 98. Ada AlexNet, ya. Ada Google. Nah, Google sendiri udah pernah buat tahun 2014 aplikasi yang bisa mengklasifikasikan gambar gitu ya. Ada PEGNet, ada RSNet. Kemudian aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi objek. Kalau ini mengenal gambar, ini apakah gambarnya gambar kucing atau bukan kucing. Dan di sistem itu nanti dia tahu, oh ini kucing itu ini. Ada object detection. Nah, kalau object detection dia tahu ini kucing, ini anjing, ini apa ya, ini kucing gitu. Jadi dia bisa tahu apa yang itu lah. Kucing juga ya. Bukan ya, apa itik ya? Oh ya, itik yang ini. Ini kalau ada kucing juga. Jadi kalau biasanya aplikasinya itu dia kasih ininya ya, dia langsung ambil objeknya gitu. Kalau ini kan ikut ininya. Kalau yang ini object detection ya. Ini kalau object detection kan bujur sangkar ya. Dia bisa ngambil hanya anjingnya saja ini, seperti ini. Nah, ini namanya instant segmentation ya, proses. Kemudian ada semantik ya, semantic segmentation. Nah, itulah namanya FCN, fully connected convolution network. Ada UNet, ada feature, ini library atau aplikasi yang sudah dibuat orang. Ada generative model. Jadi dia bisa, gambar itu bisa dia ubah. Misalkan ini gambar kuda, jadi gambar zebra. Dia bisa mengubah gambar, itu contoh aplikasinya ini. Autoencoder, variasi autoencoder, ya, generatif adversarial. Itu contoh-contoh ANN. Nah, kemudian selain ANN, ada lagi recurrent neural network. Ini neural network yang lain lagi. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengolah data-data yang bersifat serial. Data serial itu data ini ya, sekuensial. Nah, contohnya suara. Suara, gitu. Suara kita itu kalau disimpan ke komputer, itu sifatnya serial. Atau data-data yang bersifat time series. Atau data yang berasal dari sensor. Jadi kalau ada data dari sensor diolah, nah ini bisa menggunakan recurrent neural network. Gitu. Jadi kalau recurrent ada beberapa jenis lagi nih ya, recurrent neural network, ada yang many to many, ada one to many, ada many to many. Kalau many to many digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen, ya, untuk menggali
opini, ya, untuk mengenal suara, untuk memberikan skor secara otomatis, namanya jenis RNN yang many one. Kalau one to many, image captioning, text generation, itu berarti sebuah bisa menuliskan teks terhadap dari inputnya, nanti bisa keluar jadi teks. Kalau many to many itu seperti aplikasi untuk translation, menerjemahkan, aplikasi untuk melakukan forecasting, chatbot, dan sebagainya. Ini yang penggunaan yang recurrent. Ya, ini yang segmentation, classification. Ya, jadi RNN, ya, RNN ini termasuk jenis termasuk jenis ANN yang ini ya, yang cukup kompleks, ya. Dulunya ya, sebelum ada library cukup kompleks untuk kita implementasikan, ya, karena lebih prosesnya itu lebih rumit, ya, dibandingkan multi-layer biasa. Nah, RNN sendiri ada yang bersifat long short term memory, ya, salah satu jenis RNN yang ada input gate-nya, ada ininya, ada gate recurrent unit, ada independently, ya, ada bidirectional, ada itu. Oke, sehingga deep learning secara umum, ya, ada yang F fully connected network, ada convolution, ada recurrent, dengan perbedaannya ini. Kalau ini datanya data numerik umumnya, ya, ini yang ANN biasa, yang konvensional. Nah, ini yang CNN tadi yang bisa gambar video, gambar itu. Sedangkan RNN ini yang tadi yang gambar sinyal suara gitu, ya, time series gitu. Oke, dan selanjutnya yang di bawah. Oke, itu ini tugas Anda minggu lalu. Ya, sekarang kita coba ini, nah, di portal Anda sudah saya upload itu untuk Anda cobakan ya, dalam file Jupyter Python. Ini apa ini? Yang pertama ini percobaan kita CNN. Jadi ini deep learning, ya. Deep learning itu CNN, kan? Convolution, ya. Neural network. Yang pertama ini percobaan menggunakan library TensorFlow, di dalamnya ada Crush, library Crush, ya. Jadi TensorFlow itu adalah sebuah library yang bisa melakukan algoritma deep learning dengan Crush-nya, ya. Dengan ada library Crush. Kalau di Python ini Crush itu berada di dalam TensorFlow. Kemudian percobaan kedua nanti ini mengenal kode isyarat. Nah, kalau ini gambar tangan, ini gambar tangannya. Kalau ini nanti contohnya adalah ini, ya, untuk mengklasifikasikan jenis penyakit hati, apa itu ya, hepatitis, ya, ini. Jadi ada dua nanti percobaan kita. Ini silakan Anda download. Ini file ini untuk file yang pertama, yang tesis, ya, dataset, ya, dataset. Sedangkan untuk yang gambar ini datasetnya nanti mungkin saya upload ke sini, ya. Datasetnya ini nanti saya upload ke mana, ya? Ini saya ini aja tanda, ya. Ini apa ini dataset? Dataset apa ini? Baru ini? Di dataset apa ya? Dataset. Atau kena saya buka ini, ya? Kelihatan.
Mencari sumber. Oh, talinya. Oke, kita sharing lagi. Ya, dia tanya. Saya mau ini, saya upload nanti datasetnya di sini. Saya buat folder dulu ya. Atau saya udah ada ya dataset? Ada nggak sih? Ibu komputer. Udah ada ya? Belum pernah saya ngasih namanya dataset. Aja. My dataset. Mana dia? IJ. Oke, ke sini saya upload. Nah, untuk nanti yang percobaan Anda yang deep learning yang image ya, yang gambar, ini ada dataset isyarat tangan. Ini misalkan ini yang untuk angka 0 aja ya. Ini angka 0 ini ada 300-an. Jadi kalau 0 itu begini gitu ya kode tangannya. Jadi ini tujuannya adalah aplikasi ini tujuannya untuk membantu ini orang yang berbicara pakai kode isyarat tangan. Ini dikumpulkannya ini ada gambar untuk angka 0 saja yang dengan metode begini supaya tangan orang nanti kan beda-beda ya. Ada yang begini, ada yang begini. Tapi kan dia tetap begini. Ini ada berapa ini data? Ini ada 70 untuk 0 saja. Yang angka 1 itu begini. 1 itu begini. Itu kode isyarat ya. Ini udah saya share ya, udah ya. 1 begini. Jadi kalau Anda nanti mau buat aplikasi yang mengenal aplikasi gambar, itu harus Anda kumpulkan gitu. Ada yang skripsinya dia mengenal beras yang bagus atau enggak. Maka dia harus kumpulkan itu butiran beras yang bagus 100 contohnya, butiran beras yang enggak bagus 100 juga contohnya misalnya kalau 100. Nah, begitu. Kayak begini ini kan gambar dari angka 2 gitu ya. 2 itu nggak bisa hanya cuma sekali aja. Karena kan kita mau mengajarkan sistem. Jadi dia harus punya beberapa variasi, ada yang 2-nya itu beda-beda itu ya, ada yang agak begini, ada yang agak renggang, ada yang jarinya beda begitu. Jadi ya, itu makanya datanya ini besar, ini datanya ini coba lihat ini. Ini 500 mega. Boleh ya. Berapa ini datanya? Oh ini ya sekitar 70 mega ya. Nah ini udah saya zip tadi. Yang zip ini, nah yang zip ini nanti, karena kan nggak muat di portal. Nggak bisa di portal saya menzip, berapa tadi, 60 mega. Jadi saya upload ke sini. Di mana dia tadi ya? Namanya apa? Ini data isyarat tangan. Ini saya upload ke sini. Saya upload. Selesai nggak? Ini ya. Belum ya. Ini pakai jaringan kampus. Data isyarat tangan. Oke. Ya, kemudian nanti ini saya share. Mana cara share? Saya share sini ya, share.
Get link. Ya. Get share ya tadi. Bisa get link juga ya? Bisa, tapi share bisa juga kan? Sama ya. Tapi saya buat public aja ya. Share ini public anyone. Linknya ini baru saya letakkan ke sini. Tadi udah saya buat tapi saya belum sempat upload tadi. Nih, ini di link ini. Nah itu nanti Anda download aja sih dulu. Ya untuk yang gambar karena banyak tadi, hampir 100 mega. Ini absennya langsung, kalau saya simpan kan langsung absennya terbuka ya. Silakan absennya silakan aja ya lewat portal aja. Biar nggak saya panggil ya. Karena kelas ini kelas gede. Nah ini link mana tadi nih? Ini ya, ini coba saya coba ya. Ini kalau diklik dia ke, nah ini langsung di zip Anda ekstrak nanti. Anda ekstrak maka dia jadi seperti ini. Nah, ada gambar untuk gambar tangan ya. Dari ini tidak hanya angka tapi dengan huruf juga. Hurufnya sampai Z. Sampai Z. Ini kalau Z. Jadi kalau Z itu begini. Z itu begini. Ini kode isyarat tangan ya orang yang ini. Yang apa ya? Yang televisi itu. Jadi kalau seandainya Anda buat aplikasi yang bisa orang yang lagi di televisi yang begini-gini itu langsung tulisan jadi teks, wah itu aplikasinya itu belum ada orang yang buat ya karena itu video kan. Itu kan bukan gambar ya. Tapi kan dia berasal dari gambar ya. Dari gambar yang bisa mengenal, bisa membaca gitu, menerjemahkan orang pakai kode isyarat jadi kalimat. Kalau Google mungkin nggak hanya tulisan tapi apa ini? Suara. Kalau di Google kan suara baru tulisan ya. Kalau tulisan itu bisa jadi suara. Tapi gimana kalau kode isyarat gitu? Nah, kalau ini gambar diam dulu. Nah, ini aja programnya udah besar ya. Nah, programnya itu contoh programnya sudah ada ini yang kode isyarat tangan dan satu lagi nanti ada program untuk penyakit hipertensis ya, penyakit liver kalau bahasa Indonesia liver. Ini saya udah tadi saya buka ya. Apa namanya ini penyakit hepatitis ya. Ya sama ya. Penyakit hati ya. Ya kan? Liver. Ya. Nah, ini datasetnya udah ada. Datasetnya sudah ada. Oke, jadi kita langsung aja ya. Jadi percobaan kita untuk deep learning ini, percobaan kita pakai Python. Ini yang di rumah juga udah bisa lihat. Cobaannya pakai Python. Saya gedein ada yang di sini. Nah, ini. Semestinya ada apa gitu? Ada yang diletakkan di ini gitu ya. Bisa bergerak-gerak. Makanya kuliah hibrid itu perangkatnya agak lebih rumit ya. Lebih baik kuliah itu full tatap muka atau full e-learning. Kalau setengah-setengah justru jadi makin mahal jadi. Karena harus menyediakan ini kan. Nah, ya. Kalau tempat anak saya kuliah mereka hibrid, jadi yang di kampus disorot gitu. Semestinya kalau ada papan tulis gitu yang di rumah juga harus bisa melihat gitu ya. Itu juga ya. Oke ya, kita cobakan. Nah, jadi begini. Ini kan yang kita cobakan yang ini dulu ya. Anda cobakan yang penyakit hepatitis dulu. Karena yang nggak pakai gambar ya. Yang nggak pakai gambar. Nah, ini yang pertama ada beberapa library yang digunakan. Ini library standarnya ini pakai Pandas, NumPy. Ini udah ada di Anaconda ini, Scala. Ya. Jadi begitu Anda install Anaconda ini langsung ada. Ada Seaborn, Matplotlib, ini Scala semua. Makanya ini kalau kita jalankan, kalau kita run, nah, ini langsung ada semua deh. Ini kan nggak ada pesan apa-apa ya. Kalau nggak ada pesan apa-apa, artinya library ini ada semua gitu. Tapi, nah ini
ini ada ini untuk melakukan data preparation ya. Untuk SWOT ini untuk apa, data yang tidak seimbang gitu ya. Tidak seimbang itu apa? Unbalance ya, unbalance data itu bisa pakai itu SWOT ya. Nah ini untuk ini kalau dijalankan, kalau Anda hanya pakai Anaconda saja, library apa IMBLearn ini belum ada. Kalau saya run, ini udah ada karena berarti tadi sempat ya. Ini Anaconda saya ini kan baru juga kayak punya Anda ya. Ada di komputer yang di tempat saya yang lain ini udah ada semua. Ini tadi pagi baru saya coba, rupanya dia nggak error ya. Maksudnya kalau error harus diinstal ya. Kalau errornya, kalau errornya modul not found, Anda harus install. Gitu. Gimana Pak cara nginstalnya? Cara nginstalnya ini. Ini. Anda jalankan pip install nama modulnya, gitu aja. Di mana Pak menginstalnya? Lihat, misalnya begini ya. Ini Anda boleh Anda copy atau Anda ketik. Misalnya dari sini Anda masuk ke dashboardnya ini apa ini dashboardnya ini ya, ini kan dashboardnya, saya hilangkan dulu ini gambar Anda saya nggak kelihatan. Nah, Jupyter ya. Nah ini dari new terminal. Di sini Anda pip install new terminal nanti sebentar. Nah ke terminal di sini. Ini Anda jalankan tadi pip apa tadi install IMB gitu. Enter aja. Kurang ya? Iya kan? IMB kan. Tadi yang mana tadi? Ini tadi saya udah pernah tadi. Saya tutup dulu. Ini nih yang menurunkan apa ini panelnya si Webex ini belum biasa saya kalau di Zoom kan panelnya langsung hilang. Makanya kadang-kadang waktu mengajar saya nunggu dia naik dulu kan, baru saya bisa pilih ini. Ini TensorFlow. TensorFlow itu belum selesai. Mana tadi? Tutup deh. Ini dia kan? Bukan ya? Ini dia tadi. Ya ini dia gitu. Ini kan install ya. Jadi gitu ya. Jadi Anda install nanti kalau nggak ada. Tapi kalau Anda baru Anaconda itu pasti nggak ada. Oke, mana dia tadi? Ini ya, udah ya. Nah, kemudian eh, ini kan TensorFlow. Itu apalagi ini? Ini besar sekali nih. Karena ini yang deep learning. Ini kalau Anda jalankan pasti error. Punya saya juga, ini punya saya juga belum ini. Belum ada. Anda install sama caranya. Ini saya coba 400 mega, belum selesai tadi. Saya waktu ini mau saya coba, kita ulang ya. Oke, berarti ini saya tutup ya. Mana tahu jaringan di sini cepat ya. Mana tadi? Ini. Tadi apa? Pip, install, TensorFlow ya. Yes. Coba ya, kalau namanya salah, nanti dia ini kan nggak ada ya. Apa dia bilang nanti? Itu kan namanya salah. Seperti itu ya nanti ya. Artinya tuh mungkin dia nggak ada atau Anda salah ketik kan. TensorFlow. TensorFlow itu deep learning ya. TensorFlow. Nah, ya ini yang agak lama nanti kalau Anda coba install. 400 mega. Ya, cepat nggak? Sini. Ada 10 mega ya. 400 mega ya. Itu di rumah ya kalau Anda mau apa nanti Anda kalau mau pakai komputer sendiri, Anda install dulu library-nya yang tidak dikenal. Gitu nanti. Oh ini suaranya lupa saya pakai enggak? Oh enggak.
Yang di rumah kelihatan ya? Saya lagi nginstal TensorFlow di Python. Enggak, yang di rumah. Oh, kelihatan ya? Oh, sama ya? Kelihatan ya? Ya, begitu. Jadi ada install dulu. Nah, yang lalu kan sebelumnya udah saya minta ya, jangan-jangan ada belum install juga ya? Yang lalu. Jadi baru Anda jalankan, baru Anda coba nanti program-program kita yang menggunakan deep learning ya. Baik yang untuk ini, HIPA apa ini? Saya suka nyebut hepatitis. Nah, maupun nanti ini yang gambar, ini yang deep learning, ini yang isyarat. Ini di portal udah ada semua. Ini udah ada. Ini contohnya yang saya udah pernah jalankan dulu ya. Saya udah pernah ini di mana? Di sini kali ya. Di sini apa tadi? Ini contohnya yang hepatitis, nanti hasilnya seperti ini. Ini di komputer saya yang satu lagi saya jalankannya. Jadi kalau dia sudah pernah kita jalankan, kita buka lagi, outputnya masih kelihatan. Nah, ini contohnya nanti yang udah jalan. Ini muncul ini. Jadi hepatitis itu datasetnya seperti ini. Jadi dataset dari sebuah rumah sakit tentang ciri-ciri orang yang kena penyakit hepatitis itu ada 6, 5 atau 6 gitu. Nah, ciri-cirinya umurnya kalau 32, kalau jenis kelaminnya ini, kalau ALB-nya ini, nah setiap ini itu ada artinya ya. Umur ada ini. Ini umur, kalau jenis kelamin itu ini apa nih? F itu apa, wanita ya. M itu pria. ALB itu ya ini istilah kedokteran tentang kalau dia nilainya sekian berarti dia penyakitnya penyakit hepatitisnya jenis ini ya, blood donor, cirrhosis gitu tuh, dan selanjutnya. Nah, itu kalau kita cobakan itu ada berapa jenis sih di dataset kita? Kita bisa pakai ini ada berapa? 1, 2, 4 ya, 4 jenis penyakit hepatitis. Nah, itu kita melakukan apa ini, melihat gambar apa, melihat sebaran umur ini, sebaran umur ya, pakai histogram. Ini kita menghitung berapa sih jenis penyakitnya, ini ada 1, ada 4 tadi, ada 4. Kemudian ini variabelnya, nah kita melakukan data namanya data preparation. Datanya kita perbaiki dulu, kita sesuaikan dulu ya, kita normalkan, ada yang ini kita normalkan pakai fitur scaling. Baru ini datanya kita bagi, mana yang untuk training, mana yang untuk testing. Training itu gunanya untuk membangun model. Testing itu gunanya untuk mengetahui seberapa akurat model yang kita bangun. Di dalam dia mengetahui jenis penyakit hepatitis ini. Nah, ini pakai keras, pakai keras. Nah, ini waktu menjalankannya, saya jalankannya. Ini lama ini. Ya, jadi TensorFlow ini memang ininya dia looping ya, sampai ini aja akurasinya 0,9 belum berhenti ya. Nah, baru nanti terakhir setelah melakukan prediksi, ini hasil ininya, hasil evaluasinya. Ini pakai namanya conversion metric. Jadi conversion metric itu ciri khasnya. Kalau ini yang bagian yang berwarna ini nilainya gede-gede, yang lebih besar dari yang hitam, itu berarti bagus akurasinya. Nah, ini akurasinya bisa dihitung ya. Iya, ini akurasinya 0,92. Nanti kalau Anda belajar matrik conversion, tidak hanya akurasi yang bisa dihitungnya, dia juga bisa menghitung presisi, recall, F1 score maupun nilai supportnya. Jadi ini gunanya apa nanti? Jadi kalau Anda membuat sebuah machine learning, membangun model pakai machine learning, kita bisa tes yang kita buat itu seberapa bagus. Kalau udah 90% misalkan itu udah, kalau kayak seperti ini berapa ini? Akurasinya ini 92%. Berarti nanti aplikasi ini bisa mendeteksi kalau dimasukkan data pasien, data orang gitu ya, data seorang pasien, nilai apa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, ALB-nya berapa, ALP-nya dan selanjutnya berapa, nanti aplikasinya akan bisa memprediksi dia kena penyakit hepatitis yang mana dari yang 4 atau 5 jenis tadi. Itu.
Itulah tujuan dari aplikasi ini nanti. Silakan Anda coba. Punya Anda nanti harus bisa sampai jalan seperti ini. Nah, gitu. Berarti Anda install dulu ininya ya, karena ini kan TensorFlow saya masih proses ya. Udah berapa persen tadi? Mana dia tadi? TensorFlow di baru 180. Ya. Oke ya. Nah, yang kedua, yang CNN ini, yang bisa mengenal apa tadi isyarat. Lihat, kalau mengenal isyarat ini nanti ada berapa ini library juga baru nanti. Ini ada install library OS, V2, termasuk TensorFlow di sini dia pakai sama. CNN tadi kan deep learning kan. Nah, gambarnya Anda akses ke folder ya. Gambarnya tadi itu dia diakses di sini. Kalau ini dia mengakses gambar, mana dia? Gambarnya di sini diakses bangun model. Bentar ya kita. Nah, tadi oh, di sini datanya ada yang bilang. Ah, ini ya. Ini nggak ngambil gambar. Ini tadi kehapus tadi. Di nah, jadi ini contoh gambarnya kalau terletak di folder saya di C proyek Python modul 14 gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ini saya letakkan di sini. Saya meletakkannya di sini ya. Ini sampai ujungnya itu sampai ke train sama tes. Jadi kalau Anda ini Anda copy aja ya. Jadi dari sini ini kan isyarat tangan. Iya, nanti foldernya Anda sesuaikan lah gitu ya. Si tempat punya install. Saya lupa ya di mana itunya. Gambar. Di sini ya. Saya ekstrak dulu ya. Nah, ini dia, tadi salah gitu. Datanya ini. Uh, jadi tadi. Ya. Karena tadi kalau di copy
Saya copy. Iya, jadi sebenarnya gede ya. Bisa nggak nanti Anda downloadnya? Pas download. Ini yang AI. Extract view. Iya, asik. Iya, jadi ini dia. Ini dia. Yang huruf A aja. Baru huruf A. Kan A tadi begitu ya. A. Ya, nanti saya upload ulang yang di Google apa tadi? Sini tadi ya. Jadi bukan yang ini ya. Ini saya hapus dulu ya, nanti salah. Tidak kerja program nanti. Oke, jadi yang pertama Jupiternya bisa Anda jalankan dari mana tadi? Dari Jupiter yang Anda install di komputer Anda melalui Anaconda. Ada beberapa library yang harus Anda siapkan, yaitu library, terutama library install. Itu memang kalau Anda nggak punya koneksi internet yang bagus, lebih baik Anda pakai yang dari Anaconda. Nah, tapi komputer saya Pak lambat Pak, nggak bisa jalankan. Nah, kalau Anda punya koneksi internet yang bagus, Anda bisa jalankan di Colab. Nah, kalau Anda mau jalankan di Colab, pakai Colab, maka pakai Colab ya. Nah, kalau Colab begini aja ya. Ada yang udah pernah pakai? Saya jalankan Colab. Apa? Sebenarnya dari sini ada ya, dari sini ya. Dari sini bisa di bawah ya. Colab. Ini punya saya udah jalan enggak ya? Ayo, ada yang lihat? Ya, kalau enggak ada, Anda ketik aja di sini. Oleh Google. Nah, ini dia riset google.com ya. Ini Colab itu sama dengan Jupiter ya. Sama dengan Jupiter, cuma letaknya di servernya Google. Nah, ini tampilannya sedikit berbeda ya. Kalau dari yang baru ini notebook baru, kelihatan ya di kiri bawah. Ya, ini persis seperti apa? Jupiter yang Anda install itu lewat Anaconda itu. Nah, seperti ini deh. Cuma RAM-nya langsung ada di sini. RAM-nya langsung ada di sini. Nah, ini dari sini Anda bisa jalankan file Jupiter yang ini nah ini file apa? File IPYNB yang ada di sini. Contohnya ya ini yang pengenalan
Yang ini aja lah, yang TensorFlow ini ya, yang INN ini. Ini apa? Library percobaan ini. Nah, ini dari sini, kalau Anda mau jalankan, Anda buka aja dari sini. Anda upload, Anda ya, Anda download yang tadi ya. Tadi nanti ada ini. Tadi yang mana tadi? Nah, ini ya, yang ini Anda upload aja. Lihat, ini langsung terbuka dia di sini. Pada umumnya library ini udah ada. Kalau enggak, Anda bisa nambah juga library yang ada di kolom yang punya Anda. Cuma lebih enak ini, tidak dipusingkan kita sama library-library yang ada. Iya, ini seperti ini. Ini sama nanti kan seperti ini juga dia tampilannya. Kalau yang di sini mana deh? Ini ya. Ah, ini kan ini dia. Ini kan yang di ini ya. Nanti kalau Anda pakai collab, dia letaknya di sini. Cuma ini dia kan butuh data ya. Dia butuh data apa? Dia butuh TensorFlow. Ini kan coba kita jalankan dari atas ini. Oh, sorry. Dia butuh data. Kita kok TensorFlow ini ya. Ah, ini hcpd.0csv. Nah, ini letaknya di mana? Kalau di komputer ini kan letaknya Anda letakkan di satu folder sama ini Anda. Sama apa Anda? Anda letak kalau ini kan kayak ini di letaknya di sini, nanti filenya di sini juga. Nah, kalau ini di mana letaknya? Di mana letaknya? Nah, maka yang di sini Anda ada di sini ya. Anda harus ini kalau Anda pakai Google Colab ini Anda lakukan ini. Nah, coba kita lakukan ya. Anda harus jadi gini. Ini saya mau jalankan ini ya. Nah, saya mau jalankan ini, maka ini saya pindahkan aja ya. Yang menjalankan kan yang dua ini ya. Ini saya copy. Ini eh, ya, menyisip ke atas. Terus ini ke bawah ya. Kita kan mau meletakkannya di mana dia tadi ya, di bawah. Pas ya. Nah, ini ya di sini ya. Saya mau letakkannya di sini. Ini ada caranya, ada insert, sisipkan, sel kode, sisipkan. Ini karena dia udah jalan tadi. Ini kan di sini ya. Nah, ini library-nya, from-nya. Ini nama ininya Git Drive, konten Git Drive. Jadi Anda jalankan ini. Ya, ini saya jalankan. Lihat ya, kalau saya jalankan. Ini tergantung apa ini? Koneksi internet kita. Kalau yang di Anaconda, tergantung komputer kita. Nah, begitu. Cuma kalau Anda pakai Google Colab, Anda nggak perlu pusing menginstal Anaconda, menambah-nambah library. Sebagian library-nya, sebagian besar kayak TensorFlow udah ada dia. Ya, iya, udah di Google. Tapi ada beberapa nanti yang tergantung, nanti kita cek, nanti kita juga bisa install. Nah, ini kalau kita ini ya lihat, kalau kita begini, kan ini tadi kan saya ini ya, kita sambungkan ke akun Google kita ini. Ini muncul dari dia tadi. Ini sambungkan ke Google Drive. Nah, Anda mau akun Google Anda yang mana? Kalau punya banyak ya. Oh, saya ini kebetulan satu ya. Nah, ini dipilih aja. Karena kan dia harus milih ke Drive Google Drive siapa nih. Nah, ini ya, dia pilih. Tadi saya itunya konten Drive ya, ini ya nama ininya ya. Ini ya konten Drive. Nah ini sudah ya, ini sudah. Ini Anda jangan lupa diizinkan karena Anda diminta mengizinkan agar Google Colab bisa mengakses Google Drive Anda kan gitu ya. Oke, ini di allow. Nah ini mutar-mutar dulu dia. Tunggu, ini kena koneksi internet ya. Berhenti dulu dia. Nah, sudah ini berhasil ini.
Kalau berhasil di bagian sini, ini ada G drive. Sini dia. Lihat, ini G drive, G drive. Nah, Anda mau letakkan di mana filenya? Saya misalkan saya letakkan aja di ini, nanti ada banyak folder yang lain belum selesai. Entah. Jadi di dalam My Drive itulah ini saya nanti, kan saya tadi ini folder saya kan seperti ini di Google Drive saya. Nah, ini. Nah, ini nanti kelihatan di sini di collabnya kelihatan dia. Ya, ini sini tapi belum kelihatan. Atau supaya cepat saya letakkan di sini contohnya ya, langsung di Google Drive saya letakkan, atau langsung di My Drive ya saya letakkan. Ini kalau kita klik kita bisa ngupload. Ya, upload, ya, upload. Ya, komputernya lama ini. Anda upload file yang tadi itu Anda upload, ya. Apa tadi filenya ini? HCV dan Anda upload. Terlalu dia ke sana. Ya, jadi katanya kalau random dia terhapus arus ini. Jadi dia hanya terpakai waktu kita buka Jupyter ini. Sebenarnya Anda bisa nambah di sini ya, kita tambah di sini kita arahkan. Nah, kalau sudah, barulah kita bisa panggil ini dengan cara ini. Ini saya copy aja ya. Ini saya panggil. Ini saya panggil dia filenya. Nah, saya panggil. Saya jalankan ya. Oh, ini kan pakai ini ya. Apa itu? PD, Pandas ya. Import, Pandas, namanya adalah PD. Jadi ini dia bilang PD-nya is not defined karena saya belum import. Sebenarnya ada di atas saya jalankan. Sebenarnya tidak ada direktorinya. Direktorinya di sini tadi. Ini letaknya di mana? Letaknya di C konten G drive tadi langsung kan? Ke My Drive tadi lupa saya. Coba saya jalankan dulu ya. Oh, enggak deh. Jadi kita lihat dulu yang saya download tadi, yang saya upload tadi. Mana deh? Mana deh? Sini tadi ya, lupa saya. Saya ulang aja ya. Apa namanya tadi? Atau boleh ke mana aja lah ya. Ini kan di sini ada sampel data. Ke sini juga boleh. Biar ini ya, sampel data. Oh ya. Oke. Jadi dia banyak minta izin deh. Karena dia kan terhubung ke Google Drive kita ya. Atau saya ke sini aja ya, ke sampel data juga bisa. Ini kita upload. Biar kelihatan ininya ya. Cepat ya. Upload apa tadi? Yes. Ini. Kan dia ini ya. Coba perhatikan. Kan dia ini. Ini kita klik, ini udah ada ininya, path-nya. Ini kita salin. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Supaya kita nggak salah nama ini. Ini saya paste ya. Ini saya paste ke sini, Ctrl V. Berarti dia di situ letaknya. Yes. Tadi ini buka saya. Di situ letaknya, di konten sampel data. Jadi, sampel data. Dilihat ini. Kan terakses dia. Ini datanya dari mana? Sudah di dalam Google Drive kita. Gitu. Nah, inilah Anda kalau mau cobanya pakai collab seperti itu. Sama nanti Anda upload juga file yang tadi, file gambar tadi. Gitu. Tapi ini dia udah ada. Udah apa? Nah, lihat itu. Ini kerasnya kalau saya jalankan jalan. Padahal kan belum saya install di collab. Di collab udah ada gitu.
nggak ada yang notepad yang kayak tadi, nggak ada gitu. Ini bisa langsung kita jalankan, kita di udah ya, ngapain lagi? Nah, ini mencoba ini, jalankan aja nih. Ya, jalan deh, ini coba ini, jalan semua ini. Nggak, TensorFlow-nya udah ada, udah jalan. Gitu. Ini jalanin semua kan. Ini TensorFlow ini kan ciri khas dia jalan. Waktu kita import, ini from ini saya jalankan. Nah, kalau nggak ada error berarti ini. Tapi yang sini tadi kan belum selesai punya saya. Mana tadi? Ah, yang ini ya. Ah, ini ya. Ini coba saya, ini kita clear ya. Kalau kita clear, semua yang kita jalankan dia akan gimana? Ah, mana dia? Ini TensorFlow-nya lihat. Kalau saya jalankan, error deh. Kenapa? Belum selesai tadi saya misalnya gitu. Jadi silakan Anda lakukan percobaan itu. Eh, penggunaan deep learning baik boleh pakai apa? Pakai Jupyter Anda, boleh pakai Colab. Tergantung yang bisanya Anda di mana. Kalau komputer Anda cukup kencang, bagus di komputer Anda aja, nggak menghabiskan koneksi internet. Tapi kalau komputer Anda pas-pasan, pakai Colab aja. Tapi pastikan internetnya bagus. Nah, kalau nggak ada dua-dua ya nggak bisa pakai. Kalau ada dua-duanya, iya tergantung yang mana yang bisa aja, mana yang Anda mampu untuk mengerjakannya gitu ya. Nah, gitu ya, silakan Anda lakukan supaya Anda pernah mencoba TensorFlow ya, TensorFlow keras. Nah, itu library yang sangat ini untuk deep learning, pengenalan apa tadi? Pengenalan gambar. Dan sekarang kalau buat skripsi itu cukup banyak. Kenapa? Karena library kan udah ada. Kita tinggal memilih ininya, memilih arsitekturnya, mengumpulkan data. Jadi kita kayak gitu, mengumpulkan data kayak itu. Ini kan orang ini kan dia berarti dia kumpulkan berbagai jenis tangan gitu ya yang menyatakan huruf A itu. Atau kalau tulisan, ya misalkan Anda mau buat yang bisa tulisan tangan gitu, huruf A gitu. Huruf A-nya nggak bisa satu, bisa kayak 30 kan, tulis A. Kenapa? Karena setiap kita nulis huruf A, Anda tulis 100 kali, itu pasti ke 100 itu beda. Coba Anda tulis. Kayak tanda tangan. Kenapa ada aplikasi yang bisa mengenal tanda tangan? Itu tanda tangan yang kita masukkan di 100. Kita mau 100 kita kasih ke dia. Nanti dia pelajari 100 tanda tangan kita itu. Pas dia lakukan itu tadi ya, proses deep learning tadi itu, nanti dihasilkan outputnya, dihasilkan sebuah model. Kalau modelnya udah jadi, kalau nanti ada tanda tangan kita kasih ke dia, dia tahu. Itu pola tanda tangan kita enggak? Begitu kan, tujuannya begitu. Tujuan membuat machine learning itu kan begitu. Setelah dia belajar, dia dia simpulkan model tanda tangan kita, nanti dia bisa mendeteksi kalau ada tanda tangan yang lain itu tanda tangan sama nggak pola yang tanda tangan. Itulah pekerjaan machine learning, ANN. ANN yang saat ini metode yang paling terbarunya adalah deep learning. Dan deep learning itu memang dia butuh effort yang besar. Nah, mengenai Google Colab, ini Google Colab ini kita yang Google Colab ya, itu kita kan dikasih gratis, tapi prosesornya itu paling berapa core ya? Yang gratis ini kan gratis ya, Google Colab. Yang maksimal itu ada pakai AWS. Kalau Anda pernah dengan AWS, Azure ya, ada juga itu macam-macam sana. Nah itu kita kalau orang lagi melakukan penelitian menggunakan deep learning, itu nggak bisa pakai prosesor kita komputer yang paling bagus juga, itu bisa waktunya lama gitu. Biasanya dia sewa prosesor, misalkan dia sewa di Google Colab ini juga dia ada. Kalau Anda mau tingkatkan Google Colab Anda bisa pakai prosesor yang core-nya 6 buah, CPU-nya pakai Axon, itu bisa. Nah, dengan ada bayaran. Makanya orang kalau penelitian deep learning ini dia nggak pakai komputer dia sewa di AWS sebulan untuk risetnya ini, untuk bangun model. Tapi nanti kita bisa pilih prosesornya mau apa, RAM-nya berapa, mau pakai hard disk atau apa yang cepat itu SSD ya, kita bisa itu. Tapi
makin tinggi speknya, nyewanya makin mahal gitu. Ya silakan. Ya dosen juga kalau kita melakukan penelitian itu nyewa kita. Salah satu dana penelitian itu nyewa AWS. Nah, sekarang kayaknya AWS lebih, termasuk Google juga Google ini. Kalau ini dia, kalau Google ini dia apa ya? Tapi ada ya, kita bisa lihat itu apa prosesor yang dikasihnya apa gitu. Kita bisa lihat coba ya. Gimana ya? Di sini kali. Kita bisa tahu gitu ininya. Ini. Kalau kita beli yang Pro, prosesornya lebih cepat. Yang buat cepat itu dua ya. Pertama prosesor, yang kedua apa? VGA. Nanti RAM-nya juga, nah RAM-nya juga bisa, runtime-nya lebih panjang, memorinya lebih besar. Nah, itu. Ada harganya juga ya. Nah, ada harganya ya. Itu kalau Anda nanti mau ini mau skripsi gitu, nah, itu ada harganya. Ini berapa tuh? Nggak mahal juga kan? Oleh Pro ya. Tapi ini yang prosesornya sekian gitu. Kalau ini lebih cepat. $10 ya, berapa? $10. Berapa? Ya nggak mahal. Berapa nih? Sebulan. Nah, sebulan ya. Kalau kita itu paling kita seminggu udah ketemu kita senangnya menemukan ininya aja. Yang kita ambil itu nanti hasil akhirnya yang kita simpan udah itu aja. Yang ininya nggak ada kita pakai. Tapi setelah jadi dalam kita simpan gitu ya hasilnya. Hasilnya itulah yang kita gunakan untuk di aplikasi web kita. Kan kita pakai mau web mau Android nanti. Tapi hasil modelnya itu kita simpan. Kita ngambil itunya aja. Setelah modelnya jadi baru kita ikutan. Tapi memang yang lamanya kita menemukan akurasinya tadi. Kalau ini saya rasa sebulan selesai. Sebulan. Atau kalau mau yang ini $50 berapa itu? Ini kalau ini yang lebih cepat ya. Kalau Anda misalkan gambarnya lebih apa? Gambarnya lebih banyak gitu ya. Karena kalau sekarang ini orang banyak yang kalau pengenalan wajah itu udah umum. Apa absen ya? Kan absen kita absen di depan dia tahu itu. Langsung muncul nulis Herianto hadir. Padahal yang kita absen wajah kita. Tapi kalau orang baru, dia bilang Anda tidak dikenal, Anda bukan pegawai sini ya. Itu dia tahu ya. Berarti gimana? Berarti seluruh pegawai wajahnya dipoto. Kalau saya lihat mesin absen kita dia cuma foto 3 kali. Bisa deh. Berarti algoritmanya bagus kan? Cuma berarti kan 2-3 foto ya. Kalau tadi tangannya berapa tadi? 30 tangan. Tapi mungkin akurasinya kurang bagus. Kalau mau yang lebih bagus, di foto berapa kali? Apalagi kalau mau yang bisa dari berbagai sisi. Jumlah fotonya lebih banyak lagi. Semakin banyak foto dan semakin besar fotonya, proses ininya lebih lama. Coba nanti Anda coba ya. Ini saya pernah, ini kan saya dulu yang tadi itu ya, itu kan saya ikut pelatihan dulu. Itu saya menjalankan program yang tangan itu, saya jalankan jam 10 malam, 2 jam nggak selesai, saya tidur kan. Subuh kalian baru selesai. Tapi saya nggak tahu selesainya kapan. Kenapa saya bangun, baru selesai. Ya mungkin jam 1 dia selesai. Memang begitu. Karena komputer saya ya begitu. Karena komputer kita ya, kalau ada cepat. Tapi kalau mau apa ya, pakai itu kan. Itu pakai yang lebih cepat itu prosesornya. Ya, cuma di browser ya ada internetnya. Tapi kalau walaupun internet kita lambat, yang kan bukan internet kita ya, tapi yang jalan itu di servernya Google. Kalau internet kita lambat, nanti yang lama ngapain ya? Upload, mendownload hasilnya, itu yang lamanya. Tapi Google tetap cepat berjalan. Kalau ada kekurangan mesin ya, kalau kekurangan mesin. Kalau kayak di UI, dia punya mesin yang ini yang katanya prosesornya 40. Nah, dosen-dosen yang riset seperti ini dia pakai komputer. Itu pun jumlahnya satu. Di UI ada satu. Satu M. Daripada kita begitu ya udah sekarang banyak yang ngasih kayak begini ya oleh saya nggak tahu AWS kayak begini juga AWS banyak yang kalau Microsoft ada lebih
Alibaba. Ada juga yang di lokal, ada di Indonesia juga ada yang jual. Kayak AWS. Jadi nggak mewakili. Pakai ini yang luar-luar. Ya, seperti itu nanti percobaannya. Jadi yang Anda kumpulkan nanti yang sudah jalan, kalau yang saya beri ke Anda itu kan kelihatan belum ada jalan. Nah, yang kosong, yang saya clear tadi ini, baru saya kirim ke Anda. Gitu. Nanti buktinya Anda sudah jalan. Ya. Anda sudah run, kemudian hasilnya tadi seperti, oh ya, yang itu saya belum perlihatkan ya. Tunggu. Nah ini tadi belum saya lihatin ya. Nah, nanti kalau yang tangan sudah jalan, yang pengenalan tangan itu, nah hasilnya seperti ini nanti. Ya, ini hasilnya di bawahnya. Ini ada beberapa, nah ini, enggak, bentar, belum. Dari sini lihat ini. Ini apa? Benar, nah benar ada. Ini udah jadi. Ini yang programnya udah jadi. Dikasih gambar ini, dia A benar A, B benar B, C benar C, D benar D, E benar E. Ini memang ada yang salah deh. Yang punya saya ini ada yang salah, tapi akurasinya 92%. Apa yang salah ya? Ini lihat ini. Ini salah deh. Ini R, tapi dia bilang apa? V. Nah, gitu. Tapi kan lebih banyak yang benar. Nah, itulah yang namanya berapa persen ini punya saya. Nanti Anda bisa perbaiki. Punya saya berapa persen ini? Ada akurasinya ya di atas. Ini dia seperti ini. Lupa saya. Dan tentukan model. Nah, ini akurasinya maupun akurasinya kecil. Ya, tapi nanti dari ini Anda pastikan ini benar nanti. Ya, boleh ada beberapa sebagian yang salah. Apa-apa. Itu saya nggak tahu tadi hitungan akurasinya seperti apa. Nah ini ya, jadi model harus berhasil nanti Anda membangun modelnya. Ini.